Pikir kalau kita buka bisnis bisa jalan-jalan, ya, bisa ditinggal lah, tapi uangnya ngalir terus. Kenyataannya betul atau enggak? Betul 24 jam nggak tidur. Betul. Ayo kita. Karena dimanapun kalian jalan-jalan, di situ kalian kerja. Iya. Bilang di dalam bisnis itu jebak dirimu dalam kebaikan. Oke. Pengen buat burger, ya udah beli aja dulu stylingnya, nggak tahu masaknya, bodo amat. Oke. Kalau udah dibeli itu, mau nggak mau harus dipelajari. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobis berada. Kembali lagi di Indicast episode ke-8. Dan hari ini kita spesial, nggak di studio, nggak di kantor, tapi kita hari ini ada di salah satu coffee shop yang ada di kota Medan. Dan hari ini kita mau ngobrol sama salah dua orang ya. Jadi sama pengusaha kopi di Medan yang pasti anak-anak muda Medan itu tahu. Biasanya kalau malam-malam minggu, kalau nggak salah ya, di sini tuh ada kayak musik-musik DJ gitu kalau aku nggak salah. Aku pernah kesini kayak ada musik-musik gitulah pokoknya. Ada yang ketawa yang udah tahu yang sering kesini ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol gimana sih perjalanan dari coffee shop ini bisa bertahan sampai sekarang dan kira-kira tips yang mereka lakukan, tips marketing atau branding yang mereka lakukan apa. Oke, tapi sebelum itu Indibis mau ngingatin, Indibis Sumatera mau ngingatin kalau nanti kita bakalan ada giveaway bareng coffee shop ini, dimana nanti kita bakalan bagi-bagi voucher diskon buat kalian yang mau makan di coffee shop ini. Kita lagi ada di mana? Langsung aja kita spill, kita ada di Sekata Kopi. Dan hari ini kita udah barengan sama dua ownernya nih yang kita bakal nanti ngobrol-ngobrol setengah jam ke depan. Langsung aja kita sambut, ada Bang David dan Bang Fadli. Beri applause semua teman-teman yang ada di sini. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya? Baru bangun tidur Bang? Mohon maaf saya spill ya. Aduh. Untuk ada ajan tadi Bang, bangun tadi. Iya, karena hujan juga ya. Jadi kondisinya hujan juga, enak buat tidur kali ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih Bang tentang Sekata Kopi yang kira-kira udah berapa lama sih udah ada coffee shop ini gitu di Kota Medan? Kita Sekata Kopi itu ada di 2022 ya Pak? 2022. 2021. Oh 2021 ya? Wah, berarti berjalan 3 tahun. Mau 3 tahun ya? Ya 2 tahun lah. Udah 2 tahun ya, ini baru mau 3 tahun ya. Awalnya memang join berdua atau ada tim-tim yang lain lah? Join berdua. Memang berdua ya? Iya. Kenapa bikin coffee shop? Sedangkan di Medan kan udah menjamur gitu coffee shop. Kenapa kayak pikiran, udah kita buat coffee shop. Apa karena dari dulu memang hobi ngopi kah? Atau hype karena di Medan lagi rame coffee shop, udah kita buka coffee shop gitu. Iya. Kenapa nggak bisnis-bisnis Kenapa lain nggak gitu? bisnis lain, fashion kah, banyak gitu kan? Buka warnet kah? Buka warnet kah? Warnet kan udah jarang nih. Kita gerak di warnet gitu kan. Kenapa tuh Bang? Nah, emang kita dari awal risetnya emang mau bangun bisnis kopi karena dari zaman dulu sampai sekarang juga kopi nggak ada mati-matinya kan. Nggak ada matinya. Sama kayak coffee shop kan pertama kali ada di tahun 1400-an di daerah Turki kan. Ya, Sampai 2023 masih ada coffee shop. Iya betul. Gitu. Dari yang kecil, dari yang cuman warung kopi sampai yang besar pun udah ada gitu dan ya. habit orang ngopi itu udah jadi habit kan. Iya betul. Dari mulai subuh sampai malam, subuh lagi bisa ngopi. sampai pagi lagi ngopi. Iya betul. Ya itu ngebuat bahwasannya bisnis kopi masih menggiurkan. Iya, nggak ada matinya ya. Iya. Dan kita juga melalui riset yang kita lakukan semuanya. Kita ngelakuin apa yang kita senang juga sih Bang. Oke. Kebetulan suka ngopi, suka nongkrong, ya kan. Oke. Kayak perhitungan kosnya itu kalau nongkrong tempat orang lain kayak mending tempat kita sendiri ya. Iya. Dapat duit, ya Iya, kan. dapat Tetap duit. nongkrong gitu kan. Bayar lagi ke toko Betul. sendiri, dapat lagi gitu ya, muter-muter di situ aja Bang ya. Jadi kejujurannya sih Bang. Iya. Oke, awalnya gimana nih Bang ceritanya? Apakah karena tadi nongkrong, kayaknya kita harus buka sendiri nih, gitu? Atau tercetusnya coffee shop ini udah paling oke sih kayak untuk buka bisnis gitu? Awal mulanya itu basically sih sebenarnya
nongkrong sih. Nongkrong, Tapi ya? kalau soal ngobrolin soal bisnis apa aja itu keren. Iya, Bisnis apa aja oke. Tapi emang seperti kata Fadli tadi dari mulai nongkrong, tapi emang kita serius gitu ngebangun bisnisnya juga nggak hanya oke kita ngebangun Skata Kopi nih, Oke, udah that's it, udah. tanpa apa-apa kita bangun aja gitu. Jadi semuanya udah ada rencana bisnisnya ada udah lah bisnis ya. plan pasti gitu, strategi bisnis pasti gitu. Dan sebenarnya buat Skata ini kayak buat wadahnya aja. Niat Oke. tujuan pertama itu karena kayak gimana ya, biar nongkrong sama orang yang bisnis juga gitu. Oke. Kalau kita belum ada Skata kan kita yang harus pergi ke satu tempat, dua tempat, tiga tempat. Kalau di sini kita ngumpuli teman-teman semua yang Iya. bisnis. Jadi kita kayak ngeraup ilmu ya semua gitu tentang bisnis dia yang berbeda Oke. dengan bisnis kita gitu. Jadi tujuannya untuk itu doang. Ini wadah aja kita duduk, ada kopinya mediumnya kan. Sorry, maksudnya tadi orang-orang yang punya bisnis pada ngumpul di sini Ya. kah? Iya. Memang punya komunitasnya kah atau gimana? Jadi kebentuk komunitas Oh, itu Jadi sendiri kan. itu dan udah memang udah ada temannya yang lama, semenjak ada Skata semakin luas lagi pertemanan bisnisnya gitu. Dan itu emang ada kegiatan rutinnya gitu bang, kayak ngumpul, ngobrolin kira-kira kita Ya, bikin jadinya apa? ngumpul gitu aja. Oh, oke. Kayak nggak ada dikonsepin gitu segala macam, cuman kayak mandangnya oh kita punya teman, dia bisnisnya ada yang ini, ada yang ini, tiba duduk di Skata yang kayak oh aku mau pengen cari ini, katakan IO, Iya. cari sound dan segala macam. Oh ini orang sound, Oke. oh cari MC, oh ini MC gitu. Jadi kalau kita di Skata ini kebetulan orang entertain terlalu besar. Oke. Jadi kayak abang nikah biasa, kita buat sekarang bisa gitu. Jadi networking Iya, ngumpul di satu betul. tempat ya. Iya, Oke, iya, oke, iya, oke. iya, iya. Keren. Jadinya lebih banyak collab kan di sini. Iya betul. Gitu. Emang zaman sekarang kalau nggak kolaborasi kayaknya nggak bakalan berkembang Betul. sih bang. Betul sekali. Gitu. Bukan karena kota Medan ini ya. Bukan. Tapi kalau juga mantap Pak Bobi. Enggak. Tidak ada politik sama sekali ya. Mohon maaf. Aduh. Merasa ini nggak sih bang? Maksudnya pas pertama kali bikin coffee shop kayaknya ini banyak nih, apalagi yang lebih besar gitu kan. Kayaknya kita nggak bakalan bisa berkembang atau jadi satu tantangan yang bakalan bikin kita apa ya? Kita bakalan bisa jalan nggak sih coffee shop kita dengan munculnya berbagai macam coffee shop yang ada di Kota Medan yang luar biasa banyak ini. Kita sih alhamdulillah tidak berpikir soal saingan sih gitu. Karena basic yang seperti Fadli bilang tadi berangkat dari situ dan emang profesional kita ngebangunnya dengan mulai kita riset dan berapa konsultan ada. Nah, tidak terpikir bahwasan saingan ada, malah menurut kita ketika apalagi di daerah sini tuh Iya. banyak coffee shop itu menaikkan kita Iya. gitu, justru menaikkan kita juga jadi sedih ketika yang di sebelah itu pada tutup atau apa kayak mana itu karena berpengaruh Iya. sama kita gitu, itu sih. Oke, jadi itu nggak jadi satu ancaman lah ya. Nggak, sama sekali tidak, Oke. malah kita Malah, saling bantu kan. Kalau di kopi itu hari ini seru sih Pak. Betul-betul ya kayak owner 1, 2, 3 itu yang kayak ayo buat ini yuk, buat ini yuk, buat ini yuk. Oke. Gitu. Malah kolaborasinya terjadi gitu. Oh di pernah Medan. gitu bang? Ya, Maksudnya dengan banyak. coffee shop Sampai lain? hari ini Sampai hari ini ya? begitu, iya. Kita support coffee shop lain, katakanlah dia baru mau buka, kita nge-training barista baru dia, Iya. gitu kan bagian support dari sesama penjalan coffee shop kan sebenarnya. Oke. Jadi ada ruang lingkup yang sehat di situ. Kalau di coffee shop untuk Medan ya. Ke Medan. Jadi persaingannya itu persaingan tetap namanya Iya, usaha. iya, ya. betul. Tapi saling support lebih ditekankan lagi sih. Karena kita tidak berpikir kesaingan tadi itu kan. Oh iya, Atau betul. juga vendor-vendor kita kasih nomornya ke mereka langsung kan. Oke. Betul, betul. Oke, jadi nggak takut kalau ada buka coffee shop baru, coffee shop aku bakalan nggak laku nih gitu, nggak ada ketakutan. Kalau apa. yang nonton mau buka coffee shop, mau Silakan. tanya-tanya sama kita, silakan. Silakan datang ke Skata ya. Betul, Di betul, sini betul. banyak orang-orang yang punya bisnis. Kali aja kalian mau buka bisnis apa, cari ide juga bisa Ya, kesini Betul, gitu betul, ya. Betul, betul, betul. Kalau Bang Fadli sama Bang David sendiri emang backgroundnya bisnis kah? Background pendidikannya memang di bisnis juga? Atau nggak ada hubungannya sama sekali dan akhirnya oke, aku kayaknya bisnis ini jalan. Kalau aku Aku, pribadi, background kuliah kan ilmu komunikasi kan. Oke. Nah, ya ada. Ayo ada komunikasi. Oh, ada. Ya, ya. Nah, jadi tapi emang dari awal karena aku di dunia broadcast kan. Iya. Nah, terus umur 21 emang udah punya
usaha sendiri sih. Umur 21. Iya, Itu langsung jiwanya di bisnis. jiwanya di bisnis. Iya. Walaupun pendidikannya di komunikasi tadi ya. Iya, ilmu Ilmu komunikasi itu komunikasi. sangat penting sekali di dunia bisnis. Iya pasti. Karena kalau nggak bisa berkomunikasi, gimana cara kita menarik perhatian orang lain gitu Iya, ya. iya. Awalnya 2021 memang di kopi atau? Oh, Umur 21. Umur 21. Oh umur bisnis. 21 sorry. Heeh. Di kopi buka bisnis atau di bisnis Di lain? event organizer. Oh event organizer. Iya, gitu. Kalau Bang Fadli sendiri memang Kalau aku sendiri, aku kuliah di hukum sih terakhir. Hukum. Hukum karena nggak tahu ya, semakin masuk hukum jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Kemauan untuk di dunia hukum itu setelah semester 5 udah menghilang. Oke. Nah, terus aku kayak di semester 6 itu buat usaha ya kecil-kecilan, jual burger gitu kan. Senangnya di situ, senang masak, senang jualan, senang ketemu orang, senang nongkrong. Ya udah sampai hari ini jalan terus burgernya sampai buka sekata juga. Jadi udah nggak tahu ya, lari lah pasti ya. Kalau dari hukumnya lari lah. Iya betul. Dari jurusan hukumnya juga aku itu hukum internasional, bukan bisnis kan. Udah sangat lari sih sebenarnya. Cuman karena circle tadi ada di ruang lingkup yang pebisnis, malah jadi ya jadi ikutan bisnis. Jadi ikutan bisnis ya. Dan senang juga sih. Ya, gitu sih. Karena mungkin sebagian orang mikir kalau kita buka bisnis bisa jalan-jalan. Iya. Ya bisa ditinggal lah. Ya. Tapi uangnya ngalir terus. Ya. Kenyataannya betul atau enggak? Betul. Ayo berbisnis sekarang. Betul 24 jam nggak tidur. Ayo kita. Karena dimanapun kalian jalan-jalan, di situ kalian kerja. Iya. Gimana jalan-jalan di situ kerja. Tadinya kita mau berubah pikiran untuk keluar dari Indibis ya, mau buka bisnis. Kalau itu betul. Aduh, betul Karena ya. kan kita yang mengendalikan semuanya. Iya. Nah, besar pendapatan kita dari kinerja kita pasti kan gitu. Nah, jadi ya lebih fleksibel waktunya pasti Iya. lebih fleksibel. Effortnya ya 2-3 kali lipat, tapi karena yang dilakukan adalah kesenangan bagi kita, ya so far so good sih. Ya makin pacu, makin besar usaha kita pasti. Oke, kalau makin lambat ya makin sedikit gitu Iya, kan betul penghasilannya. sekali. Semuanya kita yang manage gitu ya, Bang. Ya, tapi kalau mau kaya jadi pengusaha. Ya, jangan kerja di kantoran. Gak apa-apa kerja di kantoran, tapi kantor bapak kalian. Ya. Oke. Aku ada satu hal yang menarik, sempat lihat Instagramnya Skata juga, Instagram Bang David juga. Cuman aku belum sempat lihat Instagram Bang Fadli. Karena private. Nggak tahu juga, aku juga belum tahu. Aku Udah aku nggak nemu juga. Jadi kalau aku lihat Instagram Bang David kan di branding dengan baik juga, Skatanya juga ya di branding dengan baik. Kalau menurut Abang seberapa penting sih efeknya dengan kita nge-branding diri kita sendiri, efeknya terhadap usaha kita? Itu seberapa besar sih impactnya? Sangat besar kali gitu. Jadi itu sangat penting dan sangat berpengaruh sekali sama usaha kita. Iya. Pastinya gitu. Perkembangan yang Abang rasakan di Skata sendiri dengan Abang yang tadi, kalau aku lihat kan bahkan ada influencer juga, ada orang yang pemimpin juga di situ kan di Instagram itu. Impact dengan Skatanya apa sih yang Bang Fadli dan Bang David rasain? Yang pasti angka penjualan ya itu paling Iya. penting soalnya gitu. Itu paling penting gitu. Iya, karena kita di sosial media emang betul-betul ngejar engagement. Kalau misalnya ngelihat isi Skata Kopi Iya. itu tidak cantik ya, tidak dengan satu tone, Iya, tone warnanya nggak sama. nggak gitu ya. sama yang gitu-gitu semua. Karena kita ngejar engagement di Iya. situ. Kalau misalnya bisa lihat setiap feed atau setiap reels itu beda-beda kan, karena engagement itu tadi sendiri gitu. Dan thanks God teman-teman selebgram, baru ada orang-orang yang berpengaruh, ada artis, ada beberapa yang ngebantu kita untuk itu gitu. Oke. Gimana nih caranya Abang bisa kayaknya kita harus manfaatin sosial media. Kayaknya sosial media itu bisa, ya itu ngundang orang-orang yang tadi memang belum pernah Skata, memang belum pernah ke Skata, sampai akhirnya Abang mutusin, kayaknya strateginya salah satunya adalah dengan memaksimalkan sosial media itu. Karena kan tadi background-nya dari komunikasi, terus ke broadcasting juga, baru kecimpungnya ke bisnis dan ya
Dan Bang Fadli juga di hukum yang memang nggak ada backgroundnya sama sekali di marketing gitu kan. Malah dia lebih langsung lagi F&B dari awal. Oke. Si tukang masak. Iya. Gimana cara, kayaknya ini emang strategi yang salah satunya yang harus kita jalanin gitu di zaman sekarang. Untuk sekarang ya, Iya, digital digital. itu paling penting. Paling penting ya. Paling penting dan efeknya luar biasa sih. Luar biasa. Karena kan kalau di marketing sok tahu ini ya, Iya. sok tahunya. Nggak apa-apa. Katanya kan Salah. sebelum customer itu mencoba, wajib dia harus mengetahui dulu brandnya apa. Iya. Dari digital katakanlah Instagram ataupun TikTok, ya Skata mampu lah memberitahu ke semua orang banyak di Medan. Skata ini ada nih, Iya. jualan kopi nih gitu. Dan kelebihan kopinya ada nih gitu kan. Terus yang ambience-nya juga kita tunjukin kan di situ di Instagram, keseruannya program kita apa aja. Katakanlah tadi yang abang bilang tadi ada kasida ya, bukan ya DJ. Ya. Ada DJ kan, mungkin orang berpikiran ya, oh seru ya nih ada kegiatannya gitu. Dan dengan ada di digital Instagram itu, ya semakin memikat lah. Katakanlah customer jadi pengen tahu tempat ini gimana, terus pengen coba juga si produk kita kan. Iya, betul. Karena emang impact-nya sangat besar sekali kita rasakan dari Instagram sama TikTok sih sebenarnya. Ada dua hal yang berbeda. Memang kita tidak terlalu fokus dengan TikTok, tapi kita sempat beberapa kali FYP di TikTok dan itu sangat amat berpengaruh sekali gitu. Luar biasa kalau TikTok luar biasa. Apalagi TikTok kan masih mudah gitu ya buat FYP-nya ya. Iya gitu. Dan juga ternyata segmen Instagram sama TikTok itu berbeda. Akhirnya kita bisa menjangkau di segmen si TikTok itu tadi gitu, ketika kita FYP dan sangat berpengaruh sampai hari ini. Betul. Tapi kalau Instagram udah agak susah ya sekarang ya dibandingkan dengan TikTok. Instagram jatuhnya kalau itu dari awal mungkin dulu ya, mungkin 2021 mungkin kita posting udah diem. Asalkan fotonya bagus, videonya bagus, modelnya bagus, produknya di foto cantik, up gitu kan. Iya. Tapi kalau sekarang hari ini kayaknya kerjanya harus 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Iya, betul. Foto udah bagus, model udah bagus, cara pengambilan udah bagus. Tapi kita harus kerja yang kayak up story, share ke orang untuk supaya minta bantu untuk di up di story gitu kan. Terus beberapa juga ada customer memang ya katakanlah, bang aku maulah nge-up story kalian gitu, flyer kalian gitu. Jadi di situ kayak oh ternyata customer sendiri punya rasa kebanggaan ya, pengen ngebantu Skata untuk naik lagi gitu. Nah itu yang buat kadang nggak terpikir ya bang, kayak waduh dia semangat, harus lebih semangat nih sebagai pemilik gitu, ada di support di situ kalau dari customer sendiri. Alhamdulillah itu udah terbentuk jadinya gitu. Kayak dari awal kan kita kepingin Skata ini adalah jadi rumah kedua bagi banyak orang gitu, dan di Skata ini orang bisa berinteraksi, di Skata ini punya story hidup, di Skata ini orang memulai karir atau apapun itu gitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah kebentuk semua. Pada akhirnya customer Skata itu jadi bukan kayak customer Skata, itu kayak jadi pemilik Skata gitu. Jadi punya rasa yang lumayan tinggi untuk Skata jadi lebih besar. Gitu. Iya, betul. Oke, aku yang uniknya ini namanya sih bang, Skata gitu ya. Kenapa bisa lahir story brand Skata gitu? Nah, seperti kata Fadli tadi, kan ini mau jadi rumah kedua, tempat pertemuan banyak orang untuk jadi satu kata kan semuanya. Oh iya. Berapa lama tuh mikirin filosofi nama itu? Bentar aja. Iya. Dari Bang Fadli atau Bang Barengan ya? Dalam ya filosofinya ya. Dalam kali. Walaupun ya begitulah. Kenapa aja? Ya kan sulit kan bang, buat kata kan sulit kan, untuk iya. semua orang satu kata kan sulit kan. Iya. Paling tidak ya satu kata soal kopinya aja lah, enak. Nah, Tapi yang betul enak loh. Nggak dibayar atau apa nggak? Enak, betul enak. Ya. Strateginya apa sih bang sejauh ini yang abang lakuin sampai bisa bertahan dari 2021 sampai udah mau hampir 3 tahun kayak gini? Yang pasti kita sesuai dengan strategi bisnis awal di kita, yang bisnis plan-nya kita gitu kan. Dan
yang ngelakuin dari mulai sosial media, kreatif yang harus dilakukan, dan kita itu emang setiap apa ya, kita tuh harus emang berpikir kreatif untuk ngembangin ini makin besar dan makin besar lagi gitu. Termasuk tadi kerjasama dengan orang-orang yang terkenal Ya, gitu, influencer, Jadi artis. kalau strategi mungkin kita itu sering tektokan ya, saling menemukan apa yang kita punya, tapi belum optimal. Katakanlah masing-masing kita punya teman yang cukup bisa kita ya membantu sekata gitu kan, dan yang kita undang juga ya senang untuk membantu kitanya, dan terjadi ya kalau di bisnis ya ataupun kehidupan lah simbolisme-simbolismenya terjalan kan. Jadi kayak dia bantu kita di skata, katakanlah selebgram, ya kan, ketika ada event di luar karena basic Bang David juga IO membutuhkan KOL yang membantu kita tadi selebgram, besoknya kita taruh KOL di event, gitu kan. Dan jadi terjadi simbolisme-simbolismenya gitu sih, saling gitu aja, makanya semua sini dari nggak kenal jadi kayak berteman semuanya, gitu kan, saling membutuhkan. Kalau strategi itu memang pure abang berdua yang mikir atau ada yang bagian marketing ada yang lain, bagian So far personal lain? masih kita berdua. Masih berdua. Iya. Bisa berarti yang ngurusin itu semuanya. Alhamdulillah. Karena kan kalau sosok. Iya. Kalau teman-teman Kalau yang mau gabung ganja juga di ya. Skata bisa. Kita butuh tim kreatif juga gitu. Betul. karena kan aku lihat kalau di Instagram Bang David itu ada bisnis lain lagi kan. Kalau aku nggak salah itu ada beberapa bisnis di Ada dekorasi ada event organizer ada. iya, Itu iya. bisa ke manage semua dengan baik, Bang. Ya bersinergi jatuhnya gitu. Oke. Iya. Kalau Bang Fadli memang fokus di Skata Skata sama juga F&B tadi ya. Burger. Ya, ibaratnya Skata itu ada turunannya sih, produk baru, bisnis baru. Itu aku burger kan, burger, dan ada di sini juga di Skata juga burgernya. burgernya. Oke. Next itu kayak katakanlah semacam burger yang homemade. Terus nanti ke depannya juga ada buka di mana-mana gitu kan, yang kecil-kecil doang gitu. Oke. Tapi menjual produknya itu yang homemade lah. Yang mana hari ini kan orang udah peduli nih sama produk-produk kan, atau lagi gimana sih cara buat ini, gimana sih ngejualnya, apa sih rasanya. Itu jadi nilai jualnya kalau di burger. Begitu juga dengan Skata gitu. Kita selalu tonjolin tuh dari awal si biji kopi mau diapain sampai diminum orang gitu. Oke. Dan itu juga strategi marketing mungkin. Iya. Dan kita emang tidak melupakan produk sih. Karena produk harus enak. Iya, gitu. betul. Sekeren apapun kita, kalau produk kita nggak enak juga orang nggak balik-balik lagi. Iya, kan, gitu. iya betul. Apalagi kayak yang kopi best seller kita kan di Iya. sini. Kopi susu katanya kalau kita namanya kan. Oke. Tapi yang- Ini yang aku minum. Iya, Bukan? iya, Kopi betul. ya. Katanya ya, Oke. yang banyak hari ini kopi shop jual lah, produk paling laku di dunia Iya. sekarang di Indonesia, kopi susu gula Iya. aren gitu kan. Cuman kita nggak mau yang sama seperti halnya kompetitor yang lainnya. Oke. Kita ya buat sesuatu yang berbeda gitu. Kita juga panggilkan kemarin tuh konsultannya gimana supaya berbeda dengan aren-aren yang lainnya nih, kopi susunya. Ya udah, itu ada ramuannya kayak brand yang mana hari ini kan banyak tuh yang minum kopi tapi asam lambung kumat gitu kan. Iya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Iya. Aku berani garansi lah yang asam lambung minum kopi susu katanya nih aman. Karena kita fermentasi dulu, kadar asamnya itu kita kurangin gitu kan. Jadi kayak banyak sih yang minum yang harusnya asam lambung yang kumat malah ngakunya, nggak pernah kumat lagi bang. Tapi bukan rasanya, abang sendiri lah yang ngerasain. Iya, Kopinya hilang nggak sih? Kalau aku udah terbiasa minum kopi memang, Bang. Iya. Karena Maksudnya, ya, aku dari betul. Aceh, jadi ya emang Iya. dari Iya. kecilnya saya minum kopi. Iya, air putihnya Aceh. Air putihnya Aceh ini kopi. Iya gitu kan. betul sih. Kalau Aceh ya kita nanya Bins ya bentar lagi. Iya, jadi juga emang produk itu kita penting kali. Gimana caranya sampai tetes terakhir tuh Iya. masih kerasa kopinya, Iya. bukan air yang ada, gitu. Karena kadang kebanyakan aku juga pernah ngerasa kopi, bukan sok pinter kopi atau apa. Nanti tinggal air gitu es batunya Iya, terlalu banyak iya. atau apa gitu. Nah ini kan ini udah dari tadi kan? Iya, masih kopi. Masih kopi. Kalau di Skata ya mikirnya kalau produk ya wajib. Wajib ya. Cara main nah itu lah.
harus ditempuh lagi kan. Itu tetap bakalan racikannya kayak gitu atau ada pembaruan yang lebih setiap setahun sekali atau apa evaluasi dan lain sebagainya, entah itu produk, entah itu tempat yang mesti harus ada di perbaikannya. Ya, itu tetap ada pasti. Pasti. Kalau dari Pasti. segi produk pasti. Produk pasti, sedangkan cat dinding aja kita sebulan Itu sekali. kayaknya harus gitu. sih, Ya, gitu ya. maintain aja Iya. ya, maintain penting. Kayaknya yang berat maintainnya sih ya, Pak. Ya, Berat mempertahankan. mempertahankan tadi ya. Ya, betul Mempertahankan tadi. sekali. Jadi kan kalau misalnya teman-teman mau berbisnis F&B gitu, nggak hanya produk aja yang Iya. harus kita pikirin, dari segala semua dari A sampai Z harus maksimal 100%. Iya. Gitu. Kalau yang lainnya harus, kalau produk wajib. Wajib, Nah, gitu. ya betul ya. Termasuk gimana caranya ningkatin loyalitas kali ya, Bang. Oh iya. Oke ya. iya. Yang udah pernah datang, kalau bisa ya datang lagi. Iya. Kopinya ya di Bawa Skata. kawan. Oke, Nah, tambah itu. bawa kawan-kawan. Iya. Nah, boleh nggak dikasih tahu kira-kira apa sih yang abang lakuin buat supaya besok mereka datang lagi ke Skata? Apa sih hal yang sering abang lakuin gitu di Skata yang bikin Itu orang mau di datang lagi sini gitu? ya kejujuran sih, kejujuran diri aja gimana kayak ini customer datang, Oke. tapi kita ngobrol layaknya teman, gitu. Jadi kita nggak dibuat-buat. Gitu. Oke. Karena kalau dibuat-buat orang kan kerasa kan. Iya, iya. Kita jujur aja kayak ya mungkin dia datang lagi rapi atau lagi wangi, ya kita ngerasakan apa yang kita rasa. Oh, lagi wangi kali, mau kemana, dari mana gitu kan. Ya asik aja gitu, Oke. nggak yang dibuat-buat gitu kan. Oke. Kalau dia datang lagi bau, bau kali gitu ya. Gitu, nggak gitu juga. Hospitality harus 100%. Iya, hospitality. Ya betul betul Gitu. betul. Terus kalau yang datang juga customernya itu ada ya kadang orang yang minum kopi itu yang kayak satu hari bisa 4 gelas gitu ya. Malah kalau ketemunya sama aku ya kan, aku karena di Skata ini kayak lebih ke quality controlnya. Oke. Ketika aku lihat dia udah pesan 2 atau 3 kali itu, malah yang keempat aku nggak ngasih dia pesan kopi. Oke. Karena kayak, dan ini udah berlebihan, udah tidak sesuai anjuran minum kopinya. Beli yang lain aja gitu, atau enggak ya udah minum air putih aja gitu. Karena kayak kita harus peduli juga kan sama customer. Nanti dia asam lambung yang ada kitanya Ya soalnya nggak ditanggung, nggak nggak datang ada lagi, tanggung kan? BPJS di sini ya. BPJS juga ya gitu. Gitulah. Tapi kita memang Ya. memperlakukan customer itu layaknya sahabat sih. Ya. Iya. Ada yang pernah datang cuman buat ngobrol-ngobrol aja nggak? Banyak. Oh, banyak kali. Curhat Mulai masalah dari cerita hidup, ya. percintaan, Iya. keluarga, masa depan, Eh. sampai ceritain orang. Itu pasti, kalau ceritain orang ya. Karena banyak juga di sini antara customer ke customer udah jadi sahabat. Iya. Customer sama itu udah satu geng, ada yang gitu-gitu. Jadi, Oke. ada yang berbisnis bareng, ada yang jatuh cinta, ada yang semuanya lah. Cinlok juga ada sini ya. Ada, itu ada sekali. Ada sekali ya. Mau cari jodoh silakan ke Skata. Banyak yang cantik, banyak yang ganteng juga. Silakan. Ya, yang jomblo-jomblo di luar sana ya. Pernah nggak bang, maksudnya kayak target kita sebulan ini, terus dievaluasi berhasil atau enggak, hal-hal semacam itu yang dilakukan di Skata gitu. Ya Ada pasti. wajib, Iya. harus Itu emang harus. Harus ya. Harus ada pencapaian. Harus kan? ada pencapaian. Gitu. ada target minimal, ya menengah sampai teratas. Contohnya, kira-kira yang udah pernah abang-abang lakuin, oke kita targetnya ini dan akhirnya tercapai gitu target itu. Ada nggak misalnya Nah, contohnya? sebenarnya kayak dari mulai buka sampai hari ini kita belum grand opening kan? Belum. Belum, jadi tidak ada grand opening. Tidak ada grand opening. Jadi kita berpikirnya adalah pertama kali buka itu buka tipis-tipis, belum Oke, soft opening. oke. Nah, itu tes pasar Tes pasar. pertama kali kan. Nah, ternyata alhamdulillah tanpa kasih tahu teman-teman rame kan. Barulah kita soft opening gitu. Iya. Kita berpikir kalau bisnis F&B itu biasanya dalam waktu 6 bulan itu drop. Iya. 6 bulan pertama bisnis F&B itu pasti up kali gitu karena kebiasaan orang-orang begitu ada tempat baru Iya. pasti pada datang. Nah, ya kalau misalnya 6 bulan pertama nggak rame itu PR kali gitu. Iya. Nah, kita berpikir setelah 6 bulan tuh baru kita buat grand opening. Dan ternyata masuk di 6 bulan, di 6 bulannya kita FYP kan. Iya. Nah, Di sosmed. iya di sosmed. Oke. Naikin kita sampai 3 kali lipat. Oke. Nah, dari situ itu yang makin naik. Ya, alhamdulillah Alhamdulillah sampai terus. sekarang. Oke.
Ya. Jadi nggak perlu lagi tuh ngeluarin budget buat grand opening. Udah rame kok gitu. Ya kita potong lah budgetnya. Iya. Kita potong sama aktivasi yang lainnya. Iya. Betul, Dan betul. serunya di Skata itu kayak aktivasi yang kita lakukan itu selalu ngembangi kawan-kawan. Beneran kayak ada kawan-kawan yang talent DJ Oke. ataupun yang penyanyi, cafe ataupun wedding gitu kan kita undang. Terus kita kayak ya semacam kolektifan lah mungkin Oke. eventnya gitu ya, saling bantu gitu, perjalanan gitu. Alhamdulillah Oke. gitu sih. Yang kita syukuri udah 2 tahun ini buka, apa yang kita mau terwujud gitu kan. Ini jadi wadah untuk tempat ngumpulnya orang-orang yang kreatif, orang-orang yang bisnis gitu. Jadi kayak Skata itu nggak terlalu sulit untuk Iya. membuat event-eventnya gitu. Kayak Oke. yang DJ tadi kayak udah main, udah gitu. Ya mungkin nggak sebesar budget yang lainnya Iya. gitu. Makanya terima kasih sama kawan-kawan itu semua. Ya. Luar biasa. Terima kasih tuh. kawan-kawan yang sudah Betul-betul support Medan yang Medan. ngebantu Skata Kopi, terima Iya. kasih. Biasa. Iya. Ada rencana Nggak hanya talent nih, influencer, selebgram, makasih. iya para KOL ya. Iya, para KOL. Iya. Terima kasih banyak sudah membantu Skata sampai hari ini. Loyalitas customer-nya luar biasa. Tanpa Luar biasa. batas. Iya. Luar biasa. Iya. Bahkan ada yang rela ngeluarin duit Iya. untuk kita buat event musik di sini. Iya. Segitu ya? Customer yang ngeluarin. Customer. Iya, bukan sponsor. Bukan sponsor. Lengkap dengan lighting apa segala Aku takut nyebutnya di sini dia nggak mau disebut kan. Oke. Tapi makasih ya Bang. Makasih, Bang. Makasih. Makasih, Bang. Nanti buat sama kita ya. Bukan apa-apa Bang, kalau disebut dikejar Abang ini. Vision kedepannya apa sih Bang? Skata mau dibawa kemana nih? Nah, kalau misalnya itu, kita ini lebih dari sekedar coffee shop Iya. ke depannya, kita Iya. pinginnya gitu. Ya pinginnya cabang ada di mana-mana, tapi lebih dari sekedar itu kita ada lini bisnis lain yang linear dengan Coffee shop. Iya, Oke. coffee shop. Dari mulai bidang musik, apa namanya, media. Nah itu ada beberapa nanti yang skata ini Oke. boleh. Udah ada planningnya ya. Udah, Oke. udah ada. Oke, kalau si Skata ini sendiri, tadi kan itu kayak semacam ekspansi bisnisnya kali ya. Kalau si kafenya ini sendiri gitu, apakah udah oke? Kayaknya ini udah oke sih, udah bisa jalan sendiri. Mungkin tunggu sampai beberapa tahun ke depan, mungkin kita entah itu buka cabang dan lain sebagainya, entah itu mau dibikin gimana itu. Apakah tetap Skata yang coffee shop atau ada hal-hal lagi yang mau dibikin di dalam Skata itu sendiri, misal ada menu yang lainnya kayak, atau entah baristanya mendatangkan artis jadi barista kali gitu. Kalau itu udah kan? Itu udah ya kemarin udah ya. jadi barista kan? Iya betul. Nah kalau misalnya program-program itu pasti tetap ada Iya. gitu. Dan keinginan kita sih emang ekspansi cabang kan, Ya. ekspansi cabang kalau untuk coffee shopnya sendiri. Nah kalau untuk yang hal lain itu yang tadi yang kita bilang kita belum boleh sebut, dari mulai Ya. kita punya media, kita punya dari sini musik, apa segala, ada beberapa item lagi yang Ya. bakalan kita buka yang mensupport dari Skata, dan semuanya Skata ini. Oke. Nah, gitu, paling. Dan itu kolaborasi ya tadi ya sama Oh teman-teman iya kita pasti. tadi ya. Semuanya kita kolaborasi. Itu anak Medan semua atau ada yang Kalau kita di buka luar-luar? cabang di Pekanbaru ada Pekanbaru. Kalau kita buka cabang di Jakarta kita Jakarta, Bang. Bukan, itu teman-teman yang dari Medan juga kah yang Iya, diajak iya. kolaborasi? Iya. Ada- Sepanjang ada Skata di situ, sepanjang Oke, itu ya. lah lokal talent yang bakalan kita gunakan gitu. Intinya pakai kalau lokal kita buka talent. di Pekanbaru, lokal talentnya Iya lokal talent ya, gitu. tanpa perlu mendatangkan orang dari jauh-jauh ya, bahkan Iya untuk barista sekali. betul. Jadi kita mau ngebuat bahwasannya Ya. gimana dari Medan itu bisa nasional kok gitu. Iya betul. Tanpa harus ke Iya. Jakarta. Iya sama sih, aku kayak pernah nongkrong gitu sama kebetulan ada orang dari barbershop gitu. Pemikirannya tuh sama. Jadi kayak ngapain harus ke Jakarta kalau di Medan itu sebenarnya juga bisa gitu dijadikan. Karena impact-nya langsung kan kalau kita pakai lokal talent. Iya. Kalau lokal talent ya hidupnya di sini, Iya, temannya betul. dengan orang sini gitu Iya, kan. betul. Jadi dia ngajak ya langsung aja ngajak gitu kan. Iya. Itu yang kita rasain, makanya kita senang sama lokal talent gitu. Iya. Langsung. Iya, dan kita sangat support sekali lokal talent. Iya. Gitu. Karena ya memang kita lihat pun sebenarnya lokal talent tuh lebih, bukan maksudnya apa ya,
banyak local talent yang lebih mampu gitu ya. Iya, nggak kalah kok. Iya, nggak kalah sama teman-teman yang lain. anak-anak gitu. Betul. Nah, tinggal butuh wadahnya aja di media Iya. sendiri kayak gitu. Nggak hanya local talent yang kita support, Iya. UMKM juga kita support, maka kita kolaborasi sama ada tas dan yang lain-lain gitu. Oh, iya, betul. Nah, brand lokal Gitu semua ya. kan yang kita support gitu. Dan untuk kayak biji kopi dan lain sebagainya itu semua dari Semua lokal. kita emang Sumatera. Iya. Luar biasa ya ceritanya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi mau buka bisnis tapi bingung harus mulai dari mana, mungkin mau belajar sama Bang David atau Bang Fadli, Bisa datang bisa kemari. datang ke Ya, Skala. ngobrol. Atau DM ke Instagramnya ya. Bang mau ngobrol gitu kan, soal Siap. bisnis gitu. Bawa Terakhir, makanan ya. ya yang penting bawa makanan aja udah, nggak usah dibayar gratis. Gitu ya. Aduh. Oke, mungkin nih Bang, nggak kerasa udah tadi sempat kepotong sebentar dan udah hampir setengah jam kita ngobrol. Mungkin terakhir kalau dari aku, kira-kira nih apa sih yang perlu kita lakuin gitu untuk orang-orang di luar sana yang memang aku mau start untuk bisnis, karena tadi kan kedua-duanya otodidak ya, bukan dari pendidikan yang memang manajemen bisnis atau apa gitu. Apa sih yang betul-betul harus direncanain dengan matang gitu kalau mau buka bisnis supaya nggak cuma 1 bulan aja, 2 bulan aja, atau bahkan 1 minggu atau lebih singkat dari itu gitu bisnisnya. Guys, mau bangun bisnis kalau menurut aku, mau bisnis harga dengan modal 200.000 pun emang harus buat bisnis plan. Harus ada bisnis plan. Ya, itu di awal pasti. Nggak bisa yang cuman oke aku mau buka kopi, beli biji kopi, beli bubuk kopi, langsung buka, itu nggak. Enggak, dia harus punya Ya, strategi bisnis harus kan. punya strategi ya. Iya. Harus ngelakuin semua tahap itu, mulai dari riset pasar, Iya. riset Dan habis itu kompetitor gas. gitu ya. Iya. Langsung gas. Iya. Gak usah pikirin modal. Kalau udah buat bisnis plan, sebenarnya nggak usah pikirin kali modal capital uang tadi itu, Iya. gitu. Sekarang banyak bank kok yang mau support kita. Iya. Terus juga kan ada teman-teman yang punya uang, Iya. tapi nggak tahu mau ngapain. Iya, betul. Nah itu bisa Kolaborasi. kolaborasi tadi itu. Tenang, makanya banyak-banyak berkawan sama orang lain. Iya, banyak berteman, perluas relasi. Ya, makin luas relasi. Ya, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi orang lain. Usahakan kamu berguna. Gitu. Silakan muhasabah diri apakah kamu sudah berguna dalam kehidupanmu ya. Iya, gitu. Nanti semesta pasti dukung. Kalau dari Fadli? Oke, dari Fadli. Kalau aku sih mikirnya bisnis plan penting. Ya. Cuman kan kadang kita ngebuat bisnis plan itu kayak ada ya divisi Iya. harus diisi sama SDM. Iya, betul. Apalagi kita mulai kalau bisa sih dengan modal yang sekecil-kecilnya. Karena prinsip bisnis kan, modal sekecil-kecilnya untung segede-gede ya. Iya, betul. Tapi bisnis plan harus ada, kapan itu digunakan itu nanti. Gitu. Oke. Yang penting aksinya dulu. Kalau aku sih bilang di dalam bisnis itu jebak dirimu dalam kebaikan. Oke. Pengen buat burger, ya udah beli aja dulu stylingnya, nggak tahu masaknya, bodo amat. Oke. Kalau udah dibeli itu mau nggak mau harus dipelajari. Iya, betul. Tapi kalau masih dipikir mau buat burger, nggak ada yang dibeli alatnya, mikir terus gitu. Jadi kalau udah ada alatnya mau nggak mau, ini sayang nih uang udah kebuang sini, mau nggak Oke. mau cepet gitu kan. Tapi harus diiringi sama bisnis plan-nya supaya lebih terukur lagi pengerjaannya, tahu mau ngapain, mau dikenal sebagai apa, Iya. produknya seenak apa, sejangkauannya semana gitu. Oke, Itu intinya lebih lengkap kayak gitu mungkin lah. bisnis plan itu kayak apa ya? Kitab sucinya lah ya, Benar, biar alurnya tetap benar. tetap Iya, biar biar on track, lari gitu. biar on track gitu Iya, ya. iya, Jadi iya, biar nggak terdistract dengan hal-hal lain dan akhirnya nggak fokus sama apa tujuannya Iya, tadi ya betul, gitu. Jangan takut gagal karena apalagi sekarang gampang kali untuk cari informasi bagaimana ngebuat bisnis jadi besar. Iya. Bisnis apapun itu semua informasinya gampang kali didapat Iya. sekarang kan gitu. Ya pergunakan TikTok dengan sebaiknya lah. TikTok ya. Jangan yang tiba-tiba anxiety, gitu ya. Kadang-kadang itu nggak ada kemauan, nggak usah ditonton itu. Ya, Tapi- kerja aja. Joget-joget boleh tapi ya. Boleh. Asalkan Nama kayak engagement. iya, nama engagement joget-joget tapi ada isi promosinya. Iya betul itu penggunaan yang paling tepat itu gitu. Kalau Bang Fadli sama Bang David sendiri aktif juga di TikTok atau cuma di Instagram? Di Instagram sih. Instagram ya. lebih aktif ya. TikTok mau mulai ya gitu. Lebih ke malas ngedit kali ya. Jadi editan di Instagram masuk ke Tinggal TikTok. masuk TikTok. Iya. Gitu. Mirror betul mirror. Mirror ya. Betul sekali. Oke, nggak kerasa ada 30 menit kita ngobrol-ngobrol sama Bang Fadli sama Bang David selaku founder dari Skata.
kopi di Medan. Nah, jadi mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau bahkan kita bisa belajar yang deep ke bisnisnya kali ya Bang. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang ada di luar sana kalau memang mau bikin bisnis. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Fadli sama Bang Thank you udah datang. Ya, aku tertarik mungkin untuk ngobrolin kopi kali ya. Nanti kayak mungkin gimana sih, kan kopi itu kan ada, aku juga minum kopi tapi nggak terlalu merhatiin Cara pembuatan. iya cara pembuatan Ya, gitu-gitu ya, kan ya. yang Jadi penikmat kopi. iya jadi ya sekedar minum kopi lah Ya, gitu kan. ya, ya, ya. Nanti kita bisa ngomong di episode selanjutnya. Siap. Makasih banyak, kita udah dikasih Sama-sama. main-main Bang ke Sekata. Kalian boleh ke Sekata di jalan apa Bang? Sorry aku lupa. Jalan Sebatu Tinggi. Sebatu Gingging. Depan PLN. Ya. Di belakang nomor 6 belakang Brimob. Belakang Brimob. Iya. Nah, tempatnya kalau bagiku tuh kayak rumah gitu ya. Iya. Begitu masuk iya, tadi iya. memang kayak ngerasa pulang ke rumah gitu. Iya. Itu memang Nyaman. hashtag kita ya, rumah kedua. Rumah kedua. Oh iya. Rumah Oke. kedua. Jadi kayak masuk itu kayak berasa pulang ke rumah sendiri gitu. Jadi buat kerja oke, buat nongkrong oke, ngobrol-ngobrol juga oke. Karena kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Ya, sampai jam 12 malam. Nanti ada malam-malam tertentu yang ada DJ kok. Itu tiba-tiba ya. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Makanya ada surprise buat kalian di setiap malamnya. Oke, makasih banyak Bang. Aku Ya, sama-sama. dari Indibi Sumatera mengucapkan makasih banyak udah dikasih Sama-sama. mampir ke sini, Terima udah kasih juga, dikasih Bang. cicip kopinya. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ya. Makasih banyak buat teman-teman semua yang ada di luar sana yang udah nontonin episode 8 Indicast hari ini. Sampai jumpa di Indicast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.